Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan Quran Al-Fatihah. Hari ini kita akan coba masuk ke materi baru, di mana hari ini kita akan bicara tentang salah satu teknik yang ada dalam data mining, yaitu teknik asosiasi yang biasa disebut juga dengan association rules. Nah, association rules ini merupakan salah satu teknik yang ada di dalam model deskripsi. Nah, jadi kita mulai dulu dari model deskripsi, kemudian baru kita coba untuk masuk ke model prediksi, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kita mulai dari definisi association rule. Nah, association rule itu sendiri merupakan salah satu teknik yang ada di dalam data mining, di mana tujuannya adalah untuk mencari sekumpulan item yang sering muncul secara bersamaan. Nah, association rule ini sering juga disebut dengan market basket analysis, atau juga bisa diartikan ke analisa keranjang pasar atau analisa keranjang belanja. Nah, karena diartikan ke analisa keranjang belanja, maka association rule ini lebih cocok diterapkan di supermarket, minimarket, atau sejenisnya. Nah, association rule biasanya diterapkan pada transaksi yang membeli banyak item. Jadi, dalam satu transaksi itu terdapat banyak item. Nah, jadi kalau seandainya kondisi seperti itu biasanya kita temukan di supermarket biasanya. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk melihat kombinasi pembelian item yang dilakukan oleh customer atau konsumen, sehingga akan menemukan bagaimana pola beli konsumen itu sendiri. Nah, konsumen cenderung membeli barang apa dengan barang apa. Nah, jadi tujuannya adalah untuk melihat kecenderungan konsumen untuk membeli suatu barang. Nah, kombinasi dari barang yang dibeli tadi itu dengan antara barang apa dengan barang apa. Nah, kemudian manfaat yang dihasilkan dari association rule itu adalah pertama, itu dapat menyusun tata letak produk atau tata letak barang. Nah, mungkin pernah berbelanja ke minimarket. Di minimarket itu ada satu barang atau ada beberapa barang yang kita cari, namun letaknya berjauhan. Nah, dari situ dengan association rule ini kita bisa tahu bahwa kombinasi pembelian barang-barang atau produk yang dilakukan oleh konsumen tadi itu bisa membantu dalam mengatur tata letak dari barang tersebut di dalam minimarket tersebut. Nah, jadi misalnya barang A dan barang B sering dibeli konsumen secara bersamaan, maka barang A dan barang B itu diletakkan berdekatan, jangan berjauhan. Nah, kemudian bisa juga untuk menentukan produk yang harus ditambah ataupun yang harus dikurangi. Artinya apa? Dengan adanya pola beli dari konsumen tadi, pihak manajemen dari minimarket atau supermarket tadi itu dapat mengambil keputusan bahwa barang-barang ini atau produk-produk ini itu adalah produk yang memang sering dibeli oleh konsumen. Nah, sehingga untuk kedepannya stok atau pengadaannya akan diperbanyak. Nah, kemudian ada juga barang-barang atau produk yang jarang dibeli customer. Nah, kalau jarang dibeli oleh konsumen berarti produknya untuk pengadaan berikutnya harus dikurangi. Nah, jadi itu beberapa manfaat yang bisa dihasilkan dari rule asosiasi. Nah, kemudian bagaimana bentuk pola asosiasinya sendiri? Nah, polanya itu ada body, maka head, diikuti dengan support dan confidence. Nah, ada istilah support dan confidence di dalam association rule nantinya. Nah, kita akan coba bahas. Nah, kita bahas dari konsep dasar association rule itu sendiri. Nah, pertama, secara teori ada beberapa hal yang digunakan untuk mengukur apakah sekumpulan item sering muncul bersamaan atau tidak. Nah, jadi ada 3 di situ. Yang pertama adalah support, kemudian ada confidence, dan terakhir ada interesting role. Nah, jadi kita coba lihat apa itu support. Nah, support of an item set. Jadi merupakan persentase dari semua transaksi yang terjadi yang mengandung item set tersebut. Nah, jadi kalau di bentuk umumnya kira-kira seperti ini. Support X maka Y itu sama dengan transaksi yang mengandung
X dan Y dibagi dengan total transaksi. Nah, atau juga bisa bentuk umumnya dirubah menjadi support X maka Y sama dengan X digabung dengan Y dibagi dengan N. Nah, artinya apa? X dan Y tadi dibeli secara bersamaan dibagi dengan N adalah total transaksinya. Nah, ada lagi ketentuannya, support X maka Y itu hasilnya akan sama dengan support Y maka X. Nah, jadi kalaupun dicari support X maka Y berarti X gabung Y dibagi dengan N. Kemudian support Y maka X berarti Y digabung dengan X dibagi dengan N. Hasilnya akan sama. Nah, itu adalah support. Kemudian yang kedua adalah confidence. Nah, confidence itu adalah perbandingan antara nilai support himpunan item yang terdapat di dalam rule dan nilai support himpunan items yang mendahulunya. Nah, jadi kalau simpelnya, confidence X maka Y sama dengan transaksi yang mengandung X dan Y dibagi dengan transaksi yang mengandung X. Nah, jadi kalau dirubah bentuknya, confidence X maka Y itu sama dengan support X maka Y dibagi dengan support X. Nah, ketentuannya adalah confidence X maka Y tidak sama dengan confidence Y maka X. Nah, jadi kalau confidence X maka Y berarti support X maka Y dibagi dengan support X. Tapi kalau confidence Y maka X, maka support Y maka X dibagi dengan support Y. Nah, jadi penyebutnya itu pembaginya di bawah itu yang akan membedakan nantinya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya interesting rule. Nah, interesting rule-nya adalah rule di mana nanti rule ini nilai support lebih besar dari minimum support dan nilai confidence-nya lebih besar atau sama dengan minimum confidence. Saya ulangi, rule di mana nilai support lebih besar atau sama dari nilai minimum support dan nilai confidence lebih besar atau sama dari minimum confidence. Nah, itu yang disebut dengan interesting rule. Nah, kemudian bagaimana? Nah, ada satu algoritma di dalam association rule disebut dengan algoritma a priori. Nah, apakah cuma satu algoritma ini saja? Jawabannya tidak. Nah, di dalam association rule ada beberapa algoritma. Jadi yang akan kita pelajari sekarang hanya satu algoritma saja, yaitu algoritma a priori. Nah, bagaimana bentuk algoritma a priori itu? Nah, di algoritma a priori, langkah-langkahnya adalah pertama tentukan dulu frequent item set. Nah, atau disingkat dengan FIS. Frequent item set ini merupakan kumpulan item dengan nilai support lebih besar atau sama dengan minimum support. Nah, subset dari frequent item set harus frequent item set juga. Nah, jadi subsetnya dari FIS tadi harus FIS juga. Pencarian frequent item set dimulai dari satu item sampai ke kombinasi n item set. Nah, jadi FIS-nya tadi dimulai dari satu item sampai ke kombinasi dari n item set. Tergantung nanti berapa item kita. Kalau item kita banyak, kalau misalnya kita berbelanja di minimarket itu udah menggunakan troli. Nah, jadi bukan keranjang tapi troli. Nah, berarti kan dalam satu transaksi nanti itu item yang dibeli kan banyak sekali. Nah, berarti ada kemungkinan nanti kombinasi kita sampai ke kombinasi 5 item set, 6 item set, 7 item set, dan seterusnya. Nah, kemudian gunakan frequent item set tadi untuk menghasilkan confidence, di mana nilai confidence itu harus besar atau sama dengan minimum confidence. Nah, kemudian terakhir, gunakan nilai support yang lebih besar atau sama dari minimum support dan nilai confidence yang lebih besar atau sama dengan minimum confidence yang diperoleh sebelumnya, itu untuk mendapatkan yang namanya interesting rule. Nah, sekarang ada contoh kasus sederhana saja untuk algoritma a priori ini. Nah, saya pakai contohnya sederhana seperti ini. Diketahui sebuah tabel transaksi seperti di bawah ini. Jadi ada 4 transaksi nih, transaksi 1 sampai 4, di mana ada beberapa item yang dibeli per transaksinya. Untuk transaksi pertama ada item A, B, dan C yang dibeli. Transaksi yang kedua ada A dan C,
Transaksi ketiga ada A dan D, dan transaksi keempat ada B, E, dan F. Nah, kemudian untuk menyelesaikan kasus dengan algoritma a priori, itu harus ditentukan dulu berapa nilai minimum support dan nilai minimum confidence. Nah, di sini saya tentukan itu masing-masing nilai minimum supportnya adalah 50% dan minimum confidence-nya adalah 50%. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kembali lagi ke algoritma tadi, tentukan dulu frequent item set. Nah, dimulai dari satu item, kombinasi satu item. Nah, berarti untuk mendapatkan item, kita hitung dari semua transaksi ada berapa item yang dibeli. Nah, jadi memang transaksi kita 4, tapi item itu adalah yang dari masing-masing transaksi itu terlihat. Nah, di sini terlihat bahwa ada item A, item B, C, D, E, dan F. Nah, berarti ada 6 item. A, B, C, D, E, dan F. Nah, kemudian kita tentukan nilai support dari masing-masing item tadi. Berarti ada nilai support A, support B, support C, sampai support F. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Nilai support A berarti kita cari transaksi yang membeli item A. Nah, jadi transaksi yang membeli item A itu ada di transaksi 1, 2, dan 3. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah transaksi. Transaksi kita ada 4. Berarti jawabannya 3 dibagi dengan 4. Nah, 3 per 4 itu sama dengan 75%. Itu untuk support A. Nah, untuk support B itu ada di transaksi 1 dan transaksi 4. Berarti ada 2. 2 dibagi dengan total transaksi 4 berarti sama dengan 50%. Kemudian support C. C ada di transaksi 1 dan transaksi 2. Nah, berarti 50% juga. Support D ada di transaksi 3 saja 1. Berarti 25%, 1 per 4. Nah, kemudian support E itu ada di transaksi 4 saja. Berarti 25% juga. Nah, support F itu ada di transaksi 4 juga. Maka 25% juga. Nah, kemudian dari sini apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita tentukan frequent item set dari masing-masing item tadi. Nah, frequent item set tadi syaratnya adalah nilai supportnya harus lebih besar atau sama dengan minimum support. Nah, minimum support kita tadi adalah 50%. Nah, berarti yang masuk kategori frequent item set itu adalah item A, B, dan C. Sementara D, E, dan F tidak masuk ke frequent item set. Nah, jadi kita sudah dapat frequent item set untuk satu kombinasi. Nah, kemudian dari frequent item set yang satu kombinasi ini berarti kan ada 3 item, yaitu item A, B, dan C. Nah, berarti memungkinkan untuk masuk ke kombinasi 2 item. Nah, berarti langkah selanjutnya adalah masuk ke kombinasi 2 item, di mana itemnya adalah A, B, dan C. Nah, kemudian dari kombinasi dari 3 item tadi, ABC tadi, kita buat item setnya. Berarti ada kombinasi 2 itemnya. Berarti ada kombinasi nanti A dan AB, kemudian AC dan BC. Nah, kemudian kita cari masing-masing supportnya. Berarti ada support A maka B, support A maka C, dan support B maka C. Nah, apakah kita akan cari juga nilai support B maka A, C maka A, dan C maka B? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tadi lewat ketentuan di awal tadi, support X maka Y itu sama dengan support Y maka X. Jadi tidak perlu kita cari. Nah, berarti support A maka B nanti nilainya akan sama dengan support B maka A. Nah, support A maka B. Nah, kalau kita bicara support A maka B, berarti kita akan cari transaksi yang mengandung A dan B. Nah, jadi kembali lagi ke soal tadi, ada 4 transaksi tadi, kita coba lihat, ada ke transaksi A dan B. Nah, ternyata transaksi yang mengandung A dan B itu ada di transaksi 1, hanya transaksi 1. Berarti cuma 25%. Nah, kemudian support A maka C, berarti A dan C dibeli secara bersamaan. Nah, berarti itu ada di transaksi 1 dan transaksi 2. Berarti 2 per 4, 50%. Kemudian support B maka C, berarti B dan C itu digabung. Itu ternyata hanya ada di transaksi 1 saja. Berarti 25% juga. Nah,
dari sini kita akan coba cari frequent atom setnya. Nah, ternyata frequent atom setnya hanya di AC saja, karena nilainya 50%. Lebih besar atau sama dengan minimum support kita yang kita set 50% juga. Jadi, phase yang kita temukan di dua kombinasi itu adalah AC. Nah, kemudian AC ini itu kan ada dua item di situ, yaitu item A dan item C. Nah, apakah memungkinkan untuk masuk ke tiga kombinasi? Nah, ternyata untuk masuk ke kombinasi tiga item itu tidak bisa kita lakukan karena hanya ada dua item yaitu A dan C. Maka tidak mungkin akan masuk ke kombinasi tiga item. Kecuali nanti kita punya itemnya A, B, dan C. Berarti mungkin masuk ke tiga item? Mungkin. Atau mungkin kita punya A, B, C, D. Itemnya ada 4. Mungkin masuk ke 3 item? Mungkin. Yaitu kombinasinya ada ABC, ABD, ACD, dan BCD. Nah, itu kombinasinya nanti. Nah, sampai seterusnya. Nah, jadi frekuensi atom set yang kita temukan dari satu kombinasi dan dua kombinasi tadi yaitu A, B, C, dan AC. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai frekuensi atom set ini, langkah kedua adalah kita akan tentukan confidence. Nah, untuk confidence ada syaratnya. Syaratnya adalah pencarian nilai confidence itu dimulai dari phase kombinasi dua item dan seterusnya. Artinya, kita hanya menggunakan phase yang dari kombinasi dua, yaitu AC. Sementara phase yang A, B, C itu tidak kita gunakan. Nah, bagaimana cara kita mencari confidence-nya? Nah, kembali lagi tadi ke rumus tadi, confidence X maka Y itu sama dengan support X maka Y dibagi dengan support X. Nah, berarti kalau kita cari di sini confidence A maka C, maka dapatlah nilai support A maka C dibagi dengan support A. Nah, tadi kita sudah dapat support A maka C itu adalah 50% dan support A itu adalah 75%. Maka nilai confidence A maka C sama dengan 66,6%. Nah, kemudian confidence C maka A tidak sama dengan confidence A maka C. Maka kita akan cari lagi nilai confidence C maka A. Nah, confidence C maka A sama dengan support C maka A dibagi dengan support C. Nah, support C maka A sama dengan 50%, support C sama dengan 50%. Berarti 50% dibagi 50% itu sama dengan 100%. Nah, dari nilai confidence yang kita temukan ini, nah nilai confidence ini kebetulan kita cuma dua kombinasi ya, yaitu A dan C. Nah, kalau seandainya nanti confidence kita itu ternyata muncul dari tiga kombinasi, maka kita akan cari nilai confidence-nya itu misalnya phase kita itu ABC misalnya. Nah, kalau ABC berarti nilai confidence yang akan kita cari itu ada 6 nanti. Yaitu AB maka C, AC maka B, BC maka A. Kemudian A maka BC, B maka AC, dan C maka AB. Nah, jadi ada 6 nanti. Kalau seandainya kita sampai ke 3 kombinasi. Nah, kemudian dari confidence yang sudah kita temukan, kita akan rubah menjadi interesting rule. Nah, interesting rule ini bentuknya, formatnya tadi adalah body maka head, support, confidence. Berarti ada dua interesting rule kita, yaitu A maka C 50%, 66,6%. Artinya untuk A maka C tadi kita dapat nilai supportnya 50% dan nilai confidence-nya 66,6%. Kemudian C maka A nilai supportnya 50% dan nilai confidence-nya 100%. Nah, dua-duanya merupakan interesting rule. Kenapa? Karena dua-duanya nilai supportnya lebih besar atau sama dengan minimum support yaitu 50% tadi, dan nilai confidence-nya juga lebih besar atau sama dari nilai minimum confidence yaitu 50% yang kita set di awal tadi. Nah, maka dua-duanya adalah interesting rule. Nah, kalau dua-duanya sudah mendapatkan interesting rule, langkah selanjutnya itu adalah kita terjemahkan ke dalam bentuk knowledge. Nah, jadi knowledge kita untuk A maka C, 50% dari semua transaksi item A dan item C dibeli secara bersamaan.
Dari semua transaksi yang membeli item A, 66,6% membeli item C. Nah, kemudian knowledge untuk C maka A, 50% dari semua transaksi item C dan item A dibeli secara bersamaan. Dan dari semua transaksi yang membeli item C, 100% membeli item A. Nah, jadi kira-kira bentuk dari algoritma a priori seperti ini, mulai dari contoh kasus sampai penyelesaiannya. Nah, ini hanya contoh kasus sederhana. Ada 4 transaksi dan ada beberapa item per masing-masing transaksinya. Nah, kalau kita implementasikan ke kondisi yang sebenarnya, nah ini proses perhitungannya pasti akan lebih kompleks. Nah, apalagi kalau seandainya nanti kita menganalisa keranjang belanja pada awal bulan misalnya. Biasanya pada awal bulan itu orang berbelanja itu membeli kebutuhan yang akan digunakan selama 1 bulan. Nah, makanya kalau seandainya kita menganalisa keranjang belanja yang ada di awal bulan, itu akan banyak sekali item yang dibeli dalam satu transaksi. Nah, kemungkinan besar kombinasi item yang akan kita hitung menggunakan a priori ini akan semakin banyak dan semakin kompleks. Oke, nah mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita cukupkan sampai di sini, kita akhiri dengan bacaan Al-Quran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.